Oke kawan-kawan, nah ini ada satu lagi barang pendatang baru UPS dari ProStar. Nah seperti ini bentuknya, nanti kita akan bahas lebih dalam, lebih detail lagi seperti apa. Nah sekarang kita mau lihat tampilan fisiknya dulu ya. Kita mau lihat berapa dimensinya. Kalau di sini sekitar 14 cm untuk lebarnya, kemudian tingginya itu sekitar 22 sentian, dan untuk kedalamannya atau panjang ke belakangnya itu sekitar 34 cm. Nah, ini bentuknya, ini barangnya. Kita lihat dari samping seperti apa. Di sini tidak ada informasi apapun ya. Hanya ada ventilasi untuk sirkulasi udara. Dan ini tampilan belakangnya. Nah, yang menarik di sini outputnya itu udah pakai soket yang Indonesia punya ya, bukan yang universal yang colokan luar negeri itu gitu. Apalagi yang seperti ini. Nah, bukan seperti ini ya. Kalau di sini kita lihat di data manual booknya itu ada beberapa tipe ya. Jadi kita bisa lihat ini tipe IEC ya, jadi dia pakai konektor seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau beli UPS lihat konektornya seperti ini. Kalau misalnya outputnya seperti ini berarti kita butuh konektor tambahan. Nah kalau universal itu tipenya seperti ini, pakai colokan 3. Ini pun kita perlu konektor tambahan. Jadi punya yang ada saat ini itu sudah sesuai dengan kondisi di Indonesia ya. Jadi kita pakai colok 2, ada grounding juga. Ini ada untuk kabel inputnya. Nah ini ada untuk RS 232 nya. Ini ada USB yang kalau dilihat sih ini bisa kita lihat power manajemennya di komputer ya, pakai software tambahan. Nah di paket penjualannya juga kita dikasih software power management. Jadi kita bisa lihat kondisi UPS seperti apa. Kemudian di paketnya juga sudah ada kabel USB-nya. Nah, sudah ada kabel USB-nya, dan yang tidak kalah penting adalah kartu garansinya. Juga manual booknya tentu ya. Itu sekaligus isi dalam paket. Juga ada kabel untuk inputnya ke sini. Nah, kabel outputnya nanti kita sudah bisa pakai kayak gini. Nah ini kan kabel komputer kita kan rata-rata seperti ini ya. Jadi bisa langsung masuk. Kita bisa langsung pakai, tidak perlu konektor apapun. Nah ini tampilan samping yang satu ya. Di sini ada spek ya untuk UPS kita yang satu ini. Kita bisa lihat di sini. Nah kalau modelnya itu PET 1102B ya, inputnya 220 sampai 240, 50 Hz, bisa juga 60 Hz, tapi kita di Indonesia pakai yang 50 Hz ya. Kemudian 17 ampere, Kospi-nya 1. Nah ini keren banget sih kalau aku bilang ya. Jadi Kospi-nya itu 1.
outputnya ini 208, 220, 230, 240 VAC, 50 atau 60 Hz. Input DC nya 48 volt, kapasitinya 2 kVA atau 2 kW. Nah ini tadi ya, jadi kapasitasnya itu 2 kVA, tapi karena power faktornya 1, outputnya pun bisa mencapai 2 kW. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan juga. Jadi kalau beli UPS itu 2 kVA, lihat real beban yang bisa ditanggung itu berapa. Rata-rata kalau Kospi 0,8 berarti 1600 saja yang bisa dipakai. Ada lagi yang lebih jelek lagi 0,7, itu berarti 1400 aja gitu. Untuk apa kita beli 2 kVA tapi yang kita bisa pakai hanya 1600 atau bahkan 1400 saja. Nah jadi ini 2000 VA, 2000 watt juga yang bisa kita pakai karena Kospi-nya atau power faktornya 1. Kita lanjut untuk pengetesan penyalaan ya. Kita coba dulu. Nah, ini sudah saya colokin. Saya akan coba nyalakan di stop kontak yang sana. Kemudian nanti kita lihat di display sini apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi. Mari kita nyalakan. 3, 2, 1. Oke, ada buzzer dan sudah ada tegangan inputnya di sini. Oke, relaynya sudah on, artinya dari sisi output itu sudah ada tegangan, sudah bisa kita pakai. Tapi ini masih mode bypass ya. Bypass itu artinya dari input langsung diteruskan ke outputnya sembari melakukan pengisian baterai. Itu makanya di sini kita lihat tegangan input dan outputnya itu relatif sama ya. 27, 28, 28, 27 seperti itu. Nah, jadi dia sama gitu. Kemudian di bawah ini di display sini saya deketin ya. Nah, di bawah sini ada kapasitas baterainya ya, sudah 100%. Nah, di atasnya ini nanti ada beban. Ada informasi beban berapa yang tersambung. Nanti kita akan lihat juga seperti apa kondisinya. Nah, sekarang ini kan masih mode bypass. Bagaimana supaya kita masuk ke dalam mode UPS? Artinya teknologinya itu teknologi double conversion ya. Nah, tegangan PLN itu sampai 230 ya. Ini 230 juga 229. Nah, kita lihat kita masuk ke mode UPS dengan menekan tombol enter dan kiri sekaligus selama 2 detik. Nah, sudah ada buzzer lagi dan relaynya sudah berpindah posisinya. Ini berarti dari input diteruskan ke inverter, kemudian diteruskan lagi ke beban. Nah, di sini dia akan juga melakukan pengisian baterai. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya itu di sini. Tegangannya 230, tapi di sini normal atau steady atau konstan di 220 volt AC. Inilah yang dinamakan voltage regulator atau kemampuan untuk menjaga tegangan output tetap stabil. Jadi ini merupakan fitur yang ada dalam inverter online termasuk UPS ini ya. Ini UPS online
Jadi dia menggunakan teknologi double conversion. Jadi double conversion itu maksudnya dari maksud saya dari input diubah ke DC, kemudian untuk dilakukan pengisian, kemudian diubah lagi ke AC melalui inverternya. Jadi tegangan outputnya itu terjaga stabil di 220 volt sekalipun inputnya itu bervariasi ya, kadang naik kadang turun gitu. Nah, yang menjadi keren juga bahwa range tegangan input ini sangat lebar ya. Menurut pengakuan dari datasheetnya itu input voltage range-nya itu dari 110 sampai 300 VAC. Ini sangat lebar. Dimana kita tahu kalau di daerah-daerah itu tegangan PLN-nya itu yang jelek sekali, bisa 180 atau bahkan di bawahnya 170 atau 60. Nah, dengan begitu UPS ini masih mampu menjaga peralatan-peralatan sensitif seperti komputer itu tetap aman, tetap terjaga, tetap stabil. Jadi nggak perlu takut untuk menggunakan inverter atau UPS ini ya, UPS ini. Karena UPS ini sudah online double conversion. Nah, saya akan melakukan simulasi PLN padam ya, dan kita lihat apa yang terjadi di display ini. Saya akan matikan stop kontak yang ada di sana. 3, 2, 1. Nah, ini adalah kondisi di mana UPS ini tanpa tegangan input atau sumber AC, baik itu dari PLN ataupun genset. Jadi dia menandakan ada dari baterai tanda panahnya ke inverter, kemudian ke beban. Nah, tegangan inputnya 0, outputnya 220 volt. Nah, pada kondisi ini kita juga mendengar seperti ada buzzer alarm ya. Ada alarm di sini dan ada buzzer beep selama kurang lebih 4 detikan ya. Ya, itu menandakan bahwa UPS sedang bekerja untuk membackup peralatan-peralatan seperti komputer atau perangkat sensitif lainnya. Saya nyalakan lagi PLN-nya. Oke, tegangan inputnya sudah terjaga dan relay kembali ngeklik lagi menukar posisi menjadi pengisian ya. Jadi baterai tadi menyuplai daya dan sekarang dia diisi kembali dari tegangan PLN. Baik, tadi kita sudah melihat apa yang terjadi pada display LCD saat PLN dipadamkan. Sekarang kita akan simulasikan saat adanya beban yang terkonek. Nah, dari lampu pijar ini kita akan menilai apakah UPS online ini memiliki kemampuan yang baik dalam menukar atau dalam transisi dari PLN ke inverternya. Karena UPS ini sudah menggunakan online double conversion. Jadi kalau PLN mati, kalau memang dia tidak atau bukan online, dia akan mengalami kedipan. Tapi kalau online, dia harusnya tidak memiliki kedipan sama sekali. Artinya dia memiliki waktu 0 mikrosecond atau millisecond untuk mentransfer daya dari PLN ke baterai. Saya kembali akan matikan stop kontaknya melalui switch yang di atas sebagai simulasi dari PLN off.
3, 2, 1. Nah, di sini apakah teman-teman melihat kedipan? Karena UPS-nya sudah bekerja melalui baterai, dibuktikan oleh buzzer yang berbunyi, tapi kita tidak melihat adanya kedipan di sana. Kita nyalakan lagi ya. Nah, sumber input AC sudah kembali masuk. Tadi ada relay yang berbunyi dan sama sekali kita tidak melihat adanya kedipan di sini ya. Demikian teman-teman, tadi kita sudah melakukan pengujian untuk simulasi PLN padam, PLN off, dan kita tidak melihat adanya kedipan yang terjadi pada bohlam pijar. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara men-shutdown UPS ini dengan baik dan benar. Jadi, ada perbedaan waktu kita mematikan unit atau perangkat elektronik seperti UPS ini, bukan seperti power supply biasa ya, yang hanya dicabut colokannya atau dimatikan sumber inputnya, dia akan padam. Tapi kalau kita mau cabut itu saja, kalau kita hanya cabut itu saja, UPS ini akan tetap menyala dan memberikan sumber tegangan di sisi outputnya. Karena dalam UPS ini masih terdapat baterai yang mampu membackup tenaga yang dibutuhkan di sisi output. Untuk itu, teman-teman harus mematikan UPS ini dengan menekan tombol kiri dan kanan sekaligus selama kurang lebih 2 detik. Ini akan mengubah topologinya menjadi bypass. Setelah di bypass, baru kemudian kita bisa mematikan sumber AC-nya. Mari saya tunjukkan. 3, 2, 1. Oke, sudah ada beep dan topologinya berpindah menjadi bypass. Artinya ini tegangan input akan kembali sama dengan tegangan outputnya. Jadi tidak melalui inverter atau tidak melalui UPS-nya lagi. Nah, setelah dari sini kita hanya tinggal perlu untuk mencabut atau mematikan sumber PLN-nya. Pada saat ini unit sudah benar-benar mati, sudah benar-benar padam dan aman untuk dimobilisasi kembali atau mungkin dipindahkan dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain. Terima kasih teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan daripada Power Manager. Jadi di sini kita bisa lihat tegangan inputnya berapa, tegangan outputnya berapa, frekuensinya berapa, kemudian kapasitas baterainya berapa secara lebih detail ya. Kemudian temperaturnya berapa, kemudian kalau bebannya atau loadnya tersambung berapa, di sini ada semua. Ya, ini kita lihat grafiknya, chartnya seperti apa. Kalau lihat dari datanya, kita bisa lihat seperti ini datanya, input voltage-nya berapa. Ya.
kemudian outputnya berapa, semua ada detail di sini. Nah, di sini juga kita bisa setting ya, bisa kita atur, misalnya shutdown setting. Ini bisa kita kembangkan supaya UPS ini dapat mematikan komputer dengan baik gitu. Kalau misalnya kita tinggalkan, kita nggak tahu tiba-tiba mati lampu, ada pekerjaan yang belum selesai. Nah, di sini kita bisa perintahkan UPS untuk membantu men-shutdown komputer secara normal sehingga tidak terjadi pemadaman yang tiba-tiba di sisi komputer. Jadi komputer tetap bisa aman. Nah, ini lagi bypass ya. Dari input ke rectifier untuk mengisi baterai, kemudian di bypass. Nah, sekarang kita coba untuk nyalakan UPS-nya, nyalakan inverternya di sini. UPS online. Nah, ini sudah ada perpindahan ya. Jadi dari inputnya dirubah ke DC melalui rectifier, kemudian mengisi baterai, kemudian diteruskan lagi ke inverter untuk dirubah menjadi AC kembali dan digunakan ke beban. Nah, di sini tentu tegangannya sudah berbeda ya. Kalau misalnya ada gangguan di sisi input, outputnya akan stabil di sekitar 220 volt. Ini kebetulan sama ya inputnya sekitar itu juga, tapi nanti kalau misalnya ada turun, nah seperti 18 dia tetap di 220. Tadi kita tes juga ada yang sampai 230, dia tetap 220. Itu fungsi daripada double conversion ini. Jadi dia berfungsi sebagai automatic voltage regulation. Kemudian apalagi yang bisa kita kembangkan di sini ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya secara menyeluruh apa-apa aja yang bisa di manage di sini. Misalnya untuk warning parameter settingnya seperti apa, kita mau ini bisa dibuat untuk misalnya kalau lowbat itu dia mau ada muncul pop-up atau tidak, ya, kemudian ada email atau tidak. Nah, ini tentu akan bisa dikembangkan di kemudian hari ya, atau waktu-waktu yang akan datang kalau teman-teman butuh akan hal ini. Mungkin itu ya untuk saat ini. Nah, ini lognya, event lognya. Jadi ada lognya juga. Jadi mungkin kalau teman-teman punya server yang mungkin bisa dipantau bagaimana durability daripada power supply-nya, bisa seperti ini ya. Bisa menggunakan fitur ini. Nah, ini kita coba sekali lagi untuk manfaatin melihat apakah dia backup atau tidak ya dengan cara mematikan sumber listrik dari sisi inputnya. AC fail. Ya, jadi dia ada AC failed ya, katanya begitu, AC failed. Kemudian dari baterai kita konsumsi, kemudian digunakan untuk menyuplai beban-bebannya. Nah, kita lihat lagi di lognya. Ya, di lognya ini ada AC failed ya. Oke, nah ini kecatat semua jamnya, jam-jam berapa. Jadi bagus sekali untuk melihat kemampuan daripada UPS kita atau sistem kita secara keseluruhan. Buat teman-teman yang punya server atau komputer yang tidak boleh mati, atau mungkin beban-beban kritikal seperti di rumah sakit, alat-alat rumah sakit itu sepertinya kan banyak juga yang butuh kehandalan daripada powernya ya.
Jadi UPS ini dapat bekerja dengan baik